Puluhan ribu orang pergi dari Israel. Lonjakan migrasi itu terjadi saat perang dilanjutkan di kota Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 18 September, kabar ini diungkap dalam data yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik Israel baru-baru ini. Data yang dirilis mengungkap adanya peningkatan dalam migrasi balik warga Israel, di mana di tahun 2024 lebih dari 82.000 orang meninggalkan Israel dengan 31.000 orang yang berimigrasi. Disebut meningkat merujuk pada tahun 2023, di mana 55.000 orang pergi sementara 27.000 orang yang kembali ke Israel. Namun di luar itu, lonjakan migrasi ini terjadi bertepatan dengan berlanjutnya perang Israel di jalur Gaza dan meningkatnya front regional, termasuk serangan rudal balistik dari Yaman yang menargetkan Tel Aviv dan sekitarnya. Para pengamat pun mengatakan kombinasi antara ketidakamanan, peringatan rudal yang terus-menerus dan mobilisasi yang berkepanjangan itu yang telah mendorong semakin banyak warga Israel untuk mencari stabilitas di luar negeri. Panglima militer tertinggi Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi beri klaim terbaru, menyatakan bahwa persiapan tempur militer Iran telah mencapai level tertinggi, menegaskan bahwa militer Iran kini dalam situasi yang mampu memberikan pukulan telak bagi para musuh. Mengutip Tasnim pada 18 September, hal ini diutarakan oleh Mousavi dalam pernyataannya pada Rabu 17 September 2025. Dia menegaskan bahwa kesiapan Teheran telah mencapai tingkat yang mampu mencegah musuh melakukan salah perhitungan, termasuk gagasan untuk melancarkan kembali tindakan agresi. Juga menyatakan kepuasannya terhadap kesiapan komprehensif pasukan darat IRGC dan unit-unit angkatan bersenjata lainnya, terkhusus untuk dengan tegas mempertahankan kemerdekaan, keamanan dan integritas wilayah Iran terhadap semua potensi ancaman. Di akhir, Mousavi menggambarkan penguatan kapasitas pertahanan dan militer Iran di semua domain sebagai strategi permanen. Pejabat terkemuka Hamas memberikan komentar pertama kalinya usai insiden penembakan di Doha, Qatar beberapa waktu lalu, mengklaim penembakan terjadi begitu intens di mana 12 roket ditembakkan dalam waktu kurang dari 1 menit. Mengutip Al Jazeera pada 18 September, hal ini diutarakan oleh Ghazi Hamad pada Rabu 17 September 2025. Lebih tepatnya, dia menyatakan bahwa kala itu dia bersama delegasi negosiasi lainnya sedang melakukan rapat di lokasi kejadian. Lantas pada saat ada serangan pertama, pihaknya langsung meninggalkan lokasi seketika. Mengklaim bahwa pihaknya mengetahui bahwa itu adalah serangan dari Israel, mengaku pernah mengalaminya juga di Gaza. Lebih lanjut, dia mengaku bahwa penembakan itu terjadi begitu intens, mengklaim bahwa situasinya kala itu mengerikan dan roket-roket terus berjatuhan tanpa henti. Dia mengaku bahwa ada sekira 12 roket ditembakkan Israel dalam waktu kurang dari 1 menit. Israel mulai terjunkan tank dan pesawat tempur untuk gempur kota Gaza. Seorang pejabat tinggi PBB menyatakan bahwa serangan itu memicu gelombang baru pengungsian massal di Gaza. Mengutip Al Arabiya pada 18 September, penerjunan tank dan pesawat tempur oleh Israel ini terjadi pada Kamis 18 September waktu setempat. Sementara itu, seorang pengungsi bernama Aya Ahmed 32 tahun menyatakan kesaksiannya. Menyatakan bahwa ada tembakan artileri, serangan udara, tembakan kuadkopter dan drone. Mengklaim bahwa pengeboman tidak pernah berhenti. Dirinya juga menyatakan bahwa Israel menginginkan bahwa warga mengungsi ke selatan, namun di sana diklaimnya tidak ada tenda. Sementara itu, jurnalis dari sumber utama melihat aliran warga Gaza yang terus-menerus menuju ke selatan dengan berjalan kaki, bahkan juga dengan kendaraan dan kereta keledai dengan barang-barang mereka yang sedikit menumpuk tinggi. Darah dan api dikabarkan telah melanda kota Gaza yang kini hancur. Helikopter Zionis menjatuhkan bom besar di zona sipil hingga menanam alat peledak secara acak. Mengutip Tasnim pada 18 September, sumber-sumber Palestina dan media regional melaporkan pada Kamis bahwa seluruh permukiman di kota Gaza telah rata dengan tanah. Serangan udara Israel telah menghancurkan kota Gaza, menewaskan ratusan orang seketika, membuat hampir 500.000 orang mengungsi hanya dalam 3 hari. Hal itu dilakukan demi menyiapkan landasan bagi invasi darat skala penuh. Rincian operasi yang dilancarkan Israel di mana pasukan telah dikerahkan di beberapa wilayah di sekitar kota Gaza, terkonsentrasi di sektor timur laut,
barat laut, dan selatan. Sementara jet tempur dan artileri terus menggempur blok-blok pemukiman. Bahkan laporan sumber utama mengklaim bahwa sebuah kota di kota Gaza telah berada di ambang kehancuran. Seluruh blok di Abu Iskandar, Al-Zarqa, dan Al-Nafaq telah diratakan. Helikopter Israel telah menjatuhkan bom besar di zona sipil. Sementara unit militer menanam alat meledak di sekitar rumah di Sheikh Radwan dan Abu Iskandar. Sumber-sumber lokal memperingatkan bahwa 80% kota Gaza sekarang berada di bawah kendali tembakan langsung tentara pendudukan Israel.